terjadi perubahan karena pemanasan, ya, atau oksidasi, atau kena udara, maka dia akan berubah warna. Intinya, dalam proses di dalam praktikum ini, mahasiswa akan mengerti sifat karakteristik bahan yang dikeringkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang dikeringkan itu akan kehilangan airnya, tapi dia tetap mempunyai spesifikasi yang baik, ya, tetap mempunyai spesifikasi yang tidak berubah, atau mempunyai tampilan yang tetap baik. Kemudian mahasiswa dapat membuat kurva karakteristik pengeringan. Jadi kalau di dalam proses pengeringan menggunakan tray dryer, kita tahu bahwa ada suatu kurva kesetimbangan air. Jadi kurva kesetimbangan air ini kita buat sehingga kita mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan air itu berada dalam keadaan setimbang. Itu yang kita inginkan, dan kurva itu akan bisa terbentuk. Dan kita membutuhkan laju udara berapa sehingga kita bisa mengeringkan suatu bahan dengan kualitas yang tetap baik dan mempunyai waktu pengeringan yang sesuai. Ya, jadi kalaupun misalnya air itu masih terkandung di dalam bahan tersebut, itu ada aturannya supaya dia tetap memenuhi standar misalnya, atau tetap awet, itu kadar airnya berapa, di bawah 5 derajat atau di bawah 1%, itu memang sangat bagus ya, di bawah 1%. Ya, jadi dia awet dan tetap renyah misalnya kalau bahan-bahan yang keripik-keripik gitu ya. Nah, laju pengeringan berapa yang kita butuhkan dan waktu berapa lama sehingga kita mendapatkan pengeringan kadar air setimbang. Andaikan air itu masih ada di dalam bahan tersebut, ya kalau memang sudah tidak memungkinkan atau sudah berada di bawah suhu udara, maka ya kita sudah tidak mungkin untuk turun lagi kadar airnya. Atau kalau nanti digambarkan dalam grafik sudah berada dalam keadaan konstan. Itu intinya di situ. Ya, nanti kalian akan bisa melihat dengan mengukur setiap periode waktu tertentu sampai betul-betul berada dalam keadaan setimbang. Ya. Kemudian lajunya bisa constant rate, ya, kita cari grafik pada constant rate, laju pada kecepatan konstan pengeringan, dan falling rate. Itu nanti kalian akan mendapatkan dua grafik itu, ya, yang harus kalian cari. Ya, tujuannya mengetahui karakteristik pengeringan, kemudian mencari konstanta laju pengeringan. Jadi grafik itu kalian bisa mengetahui konstanta laju pengeringannya berapa, kemudian kandungan air kritik, ya, kemudian kandungan air kesetimbangan. Itu yang akan kita cari dalam praktikum ini. Ya. Kemudian peninjauan pustakanya bisa kalian baca di sini bahwa suatu bahan padat, kalau misalnya kebetulan ia merupakan biji-bijian atau merupakan serpih-serpih gitu ya, atau lambaran. Nah, itu kita bisa melakukan pengeringan dengan menggunakan tray, atau kita ada lempengan logam ya yang kita bisa anggap kita letakkan di situ bahan-bahan tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam alat pengering. Ya, memang kalau kita kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa bagaimana kalau kita mau mengeringkan suatu bahan tidak hanya dengan menggunakan satu cara tadi ya, kalau kita menggunakan fluidized bed misalnya, itu juga menguntungkan dibandingkan fixed bed. Kalau fixed bed maka bahan yang akan kita keringkan itu dalam keadaan diam. Sedangkan kalau dia fluidized bed, maka dia akan terfluidisasi. Dia akan menari-nari ya, atau
itu kalau ya kita punya sebenarnya fluid spread yang cukup besar. Kan ada yang untuk trade yang bisa kita dapatkan adalah seperti yang A ini, ya seperti A ini. Kemudian yaitu udara akan mengalir dari sebelah samping. Ya, diharapkan bahwa udara ini akan terdispersi merata sehingga tidak hanya satu trade. Ya. Atau kita bisa menggunakan udara yang panas itu akan masuk dari atas. Kemudian setelah melewati atau di dalam suatu ruangan di mana ada udara yang masuk secara di beberapa titik. Jadi udara masuk di beberapa titik dari alat tersebut. Nah, kalau ini adalah proses pengeringan dengan fixed bed. Jadi udara masuk dari bawah, meskipun terdispersi secara merata seluruh bagian, tapi dia akan mengalami hambatan karena fixed berarti ini diam, unggun ini diam, unggun yang dikeringkan ini diam. Ya, ini bisa tidak hanya untuk proses pengeringan, bisa untuk proses di dalam reaksi menggunakan katalis. Jadi katalisnya itu adalah unggunnya ini, ya. Kemudian udara dipanaskan, udara dimasukkan, ya, kemudian dikeluarkan. Nah, ini adalah yang disebut tadi fluidisasi, fluidisbed, ya. Jadi udara dialirkan dari bawah dan bisa masuk ke dalam sela-sela dari bahan yang akan dikeringkan atau katalis atau apa saja. Kalau katalis ya berarti bahan masuk itu adalah reaktan dan katalisnya adalah bed tersebut, maka dia akan bereaksi secara sempurna. Ya, itu intinya. Ini alat pengering, kalian bisa baca sendiri masing-masing spray dryer seperti apa, cara kerjanya akan membentuk spray di dalam chamber. Ya, jadi ada suatu kolom atau ruangan yang berbentuk kaca, maka udara dimasukkan di situ, maka akan bisa membentuk spray, disemprotkan udara panas di dalam spray chamber. Maka kandungan air yang terdapat pada bahan tersebut menguap. Nah, sehingga padatannya jatuh ke bawah. Kemudian fluidisbed sudah saya jelaskan,
tadi yang continuous circulation itu kalau kita menggunakan conveyor, ya. Rotary dryer saudara sudah mengenal pada LabTech sebelumnya, yaitu proses pemisahan antara padatan yang ada di dalam suspensi dengan menggunakan tekanan vakum, ya, maka padatannya akan menempel pada drum tersebut, ya, dan bisa dikeringkan, tapi alat kita tidak punya alat pengeringnya, jadi tetap menempel kemudian baru dikeringkan. Dan sekarang tray dryer, ya, yang akan kita pakai praktek, dan freeze dryer, ya. Freeze itu nanti akan saya jelaskan juga. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kadar air yang terbawa oleh udara sebelum melewati bahan yang dikeringkan, bagaimana humidity dari udara tersebut? Lebih kecil, lebih besar, atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ardika, kalau kita melewatkan udara panas sebelum melewati bahan yang dikeringkan, humidity-nya bagaimana? Kadar airnya kecil atau besar? Kecil mungkin. Yang kenceng dong. Kecil mungkin. Kadar airnya kecil. Kadar airnya kecil, ya betul, ya. Kemudian setelah dilewatkan ke dalam bahan, maka akan terjadi peningkatan dari kandungan airnya, ya, karena dia akan mengambil air yang ada di dalam bahan tersebut, ya. Nah, saya tidak berbicara dulu di sini untuk diagram 3 fase. Diagram 3 fase nanti akan saya bahas di freeze dryer, ya. Yang ini kita lewati dulu, ya. Nanti kita bahas pada freeze dryer. Nah, sekarang saya akan berbicara bahwa di sini tentang humiditas dan kurva humiditas. Saudara sudah pernah mengenal psikometrik chart? Nah, kebetulan kita menggunakan mencari data pada alat ini, kita tidak perlu menggunakan psikometrik chart. Karena kita membutuhkan nilai relative humidity. Sehingga kalau relative humidity, kita bisa menggunakan humidity meter. Tapi kalau misalnya yang kita miliki hanya termometer bola basah, bola kering, sehingga kita hanya bisa mendapatkan nilai temperatur bola basah dan temperatur bola kering, maka kita harus menentukan relative humidity-nya atau humidity-nya. Ya, biasanya yang dicari adalah humidity. Di psikometrik chart itu nilai humidity yang ada. Jadi relatif humidity-nya harus kita hitung, ya. Nah, itu harus kita cari dengan menggunakan psikometrik chart. Meskipun nanti kalian tidak menggunakan, tapi kalian wajib tahu membaca psikometrik chart. Besok aja kalau mau dijelaskan tentang membaca psikometrik chart. Nanti saya sedikit akan saya singgung, tapi karena gambarnya kurang lengkap, atau bukan kurang lengkap, kurang jelas lah. Besok kita lihat psikometrik chart yang besar yang ada di sebelahnya alat ekstraksi cair-cair. Itu ada psikometrik chart besar. Saya akan minta kalian juga untuk membaca. Kalau belum ya belum bisa ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Saudara yang belajar. Nanti saya cara membacanya akan Ibu ajarkan. Nah, di dalam humidity kita mengetahui bahwa kandungan air kesetimbangan suatu bahan dipengaruhi oleh ukuran partikel dan temperatur. Suatu bahan akan menghasilkan suatu kurva kesetimbangan yang spesifik. Jadi tidak semua bahan itu
kurva keseimbangannya itu akan sama, bisa jadi berbeda-beda tergantung kadar air dari bahan tersebut. Maka pada saat nanti kalian mencari praktikum dengan menggunakan tray dryer, kalian juga mencoba mencari kandungan atau kadar air yang ada di dalam bahan tersebut dengan cara manual. Jadi kalian menghitung juga dengan mengeringkan di dalam oven. Ya. Jadi kita cross check. Bagaimana kalau kadar air yang kita keringkan di oven berapa? Betul nggak? Setelah kita membuat kurva keseimbangan itu kadar airnya adalah sama. Ya mungkin kalau sedikit-sedikit berbeda nggak masalah ya. Ini ya. Jadi kenapa kita bisa mengatakan bahwa specific surface? Karena bahan itu yang mengalami proses penghilangan airnya itu yang ada di permukaan saja. Jadi pada saat kita mengeringkan, bahan-bahan yang ada di dalam air yang ada di dalam bahan tersebut akan keluar ke permukaan. Jadi tahapannya begitu. Jadi bahan yang ada di dalam itu akan berada di permukaan dulu. Kemudian setelah kita tambahkan kondisi pemanasan, bahan yang ada di permukaan, air yang ada di permukaan itu akan kering. Jadi mekanismenya itu ada 2 tahap. Ya, ini saya tidak baca satu persatu, tapi saya baca secara garis besar aja ya. Jadi saya beri tanda aja. Jadi diagram praktis menunjukkan sifat campuran gas permanen dan gas yang mampu mengalami kondensasi disebut grafik kelembapan. Ya, itu maksudnya humidity chart. Ya. Kemudian kandungan air keseimbangan bahan. Ini nanti dibaca sendiri ya. Saya nggak akan baca satu persatu, nanti terlalu lama. Data keseimbangan air untuk zat padat lembab biasanya diberikan sebagai hubungan antara kelembapan relatif gas dan kandungan zat cair di dalam zat padat. Ya, itu. Jadi hubungan keseimbangan terlihat pada gambar 24 yang tergantung dari suhu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, bila suatu zat padat, basah dikontakkan dengan udara yang kelembabannya lebih rendah dari kandungan basahan zat padat itu, terlihat bahwa pada kurva keseimbangan kelembapan, zat padat itu akan melepaskan sebagian dari kebasahannya. Ya, jadi udaranya lebih rendah, maka udara yang dipakai untuk mengeringkan, maka air yang ada di bahan tersebut akan masuk ke dalam udara tersebut. Ya. Dalam fase fluida, difusi ditentukan oleh beda konsentrasi. Ini ya, kemudian kandungan air untuk bahan anorganik. Apabila suatu bahan mengandung air lebih banyak daripada kandungan air keseimbangannya, maka jika dikontakkan dengan gas yang mempunyai humiditas dan temperatur tertentu, bahan akan mengering hingga mencapai nilai kandungan air keseimbangannya. Ini yang sangat diperlukan. Jadi kalau kita mau mengeringkan suatu bahan, dia punya kadar air keseimbangan berapa? Pada air keseimbangannya itu berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi jangan-jangan dia cuma butuh waktu dikeringkan 2 jam, tapi kita keringkan 24 jam. Nah, itu akan merupakan satu kerugian, baik kerugian tentang energi maupun produknya bisa jadi menurun kualitasnya. Sebaliknya, jika bahan tersebut mengandung nilai kandungan air keseimbangannya, maka bahan tersebut akan mengabsorpsi air sampai bahan tersebut mencapai kandungan air keseimbangan. Ya, ini kenapa ini saya berikan tanda kuning? Ini adalah penting, ya. Untuk udara yang mempunyai humiditas 0%, nilai kandungan air keseimbangan dari semua bahan adalah 0. Nah, ini ada psikometrik chart, ya. Kalian nanti kalau tadi yang saya sampaikan, kalau kalian hanya punya bukan humidity meter, tapi kalian punya yang adalah termometer dry bulb dan wet bulb, ya kita harus tahu ini adalah semuanya temperatur dry bulb.
Kemudian ini adalah wet bulbnya. Jadi kita harus hubungkan ya garis miring ini ya kita temukan dengan garis ke atas. Nah, itu berapa? Kemudian dari titik tersebut kita temukan berapa nilai relatif humidity-nya. Nah, humidity-nya kita tarik garis ke sebelah kanan. Sedangkan kalau kita mau menarik garis, ya, jadi ini adalah humidity garis yang miring-miring. Kemudian nanti kalau kita mau menarik sampai ke entalpi, maka kita tahu berapa adalah H2-nya. Nah, relatif humidity-nya ada perbandingan H1 dengan H2. Ya. Itu kalau kita menggunakan bola basah, bola kering. Tapi kemudian kebetulan kita menggunakan humidity meter. Sehingga kita bisa langsung baca berapa relatif humidity-nya. Ini. Nah, padatan yang tidak dapat larut dan tidak berongga cenderung mempunyai kandungan kebasahan cukup rendah. Jadi setiap bahan itu ternyata mempunyai nilai kebasahan yang berbeda-beda. Karena rongga-rongga atau partikel-partikel yang di bahan tersebut itu berbeda-beda. Kita bisa lihat bahwa di sini ada kandungan kebasahan untuk masing-masing bahan. Ya, jadi kita ada bahan yang kalau kita keringkan 2 jam, oh ternyata udah kering. Ada yang masih basah terus, yaitu memang karena tergantung dari rongga yang ada di dalam bahan tersebut. Udara yang memasuki pengering jarang sekali berada dalam keadaan benar-benar kering, yaitu udah pasti ya. Lebih-lebih di Bandung ini, di mana kelembabannya cukup tinggi. Tetapi selalu mengandung kebasahan yang mempunyai kelembapan relatif tertentu, RH itu ya. Untuk udara yang mempunyai kelembapan relatif tertentu, kandungan kebasahan di dalam zat padat yang keluar dari pengering tidak bisa kurang dari kebasahan keseimbangan yang berkaitan dengan kelembapan udara masuk. Jadi kalau memang butuh kering sekali, bisa jadi tidak tercapai, ya. Tapi yang penting dia sudah memenuhi syarat bahwa kandungan airnya sekecil mungkin sehingga tidak mudah rusak maupun tidak ditumbuhi jamur, ya. Nah, laju pengeringan dan waktu pengeringan. Jadi nanti kalian bisa mengukur berapa nilai ini, ya, berapa nilai dari laju pengeringan dan waktu pengeringan. Nah, ini kita hitung dulu berapa berat padatan dalam keadaan basah. Ya, jadi kalau kita habis kita potong-potong, ya, kita buat dalam ukuran tertentu, kemudian kita timbang beratnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven, ya. Sebelumnya tempatnya kita timbang dulu sehingga kita tahu berapa berat bahan basah. Kemudian kita masukkan ke dalam oven, ya, dan kita ambil seperti biasa kalau kita mau mengeringkan dengan mengukur secara gravimetri, yaitu diukur beratnya sampai 3 kali konstan, ya. Kemudian kita ukur beratnya setelah keluar dalam keadaan kering dan kita bisa mengetahui XT-nya. Untuk kondisi pengeringan konstan, keseimbangan kandungan air atau X bintang per kilo kandungan air per kilo padatan yang sudah ditentukan itu. Kemudian kelembapan air bebas atau X itu adalah berapa kadar air bebas. Ya, sehingga kita tadi bisa mengukur berapa kadar X-nya. Nah, ini ini ada. X-nya adalah XT min X bintang. Ya, nanti bisa kita dapatkan. Kemudian R-nya atau laju pengeringannya kita ukur dengan menggunakan rumus ini, di mana LS itu adalah luasan dari bahan yang saudara keringkan. Jadi nanti setelah kalian potong kecil-kecil,
kemudian diletakkan pada tray-tray ya, diletakkan pada tray, kemudian diukur luasnya. Jadi mungkin tidak seluruh tray itu terisi. Jadi mungkin hanya setengah dari tray itu, ya nggak apa-apa. Nanti diukur luasan dari tray itu sehingga kalian bisa mengetahui laju pengaringan itu. Ya, dalam kilo H2O per luasan dari bahan yang ditempatkan di dalam tray itu. Ya, itu lajunya. Nah, inilah kalau pada tray dryer saya hanya akan berbicara menggunakan kurva ini. Nah, kurva ini kalau misalnya A aksen tidak didapatkan ya nggak masalah. Kita ketemunya hanya A, atau kita ketemunya dari B, ya sudah nggak apa-apa. Jadi kalian nanti cari aja. Sehingga kalian bisa melakukan proses, mendapatkan kurva penurunan ini. Nah, lajunya kalau kita bicara B sampai C ini adalah laju konstan. Ya, laju pengeringan konstan. Kalau misalnya constant rate ya ini. Kalau misalnya saudara nggak ketemu nilai D ini ya nggak masalah. Dari C langsung ke E ya nggak masalah. Jadi dari C ini langsung ke falling rate nggak masalah. Ya, pokoknya sesuai dengan kurva yang saudara dapatkan. Nggak usah mengada-ada. Kok nggak ketemu ya udah saudara ambil titik sendiri, itu nggak perlu. Ya, yang penting kalau saya mendapatkan, kalau ini hanya dapat A saja atau malah nggak dapat A sama A aksen, ketemunya B, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah punya nilai constant rate-nya dan falling rate-nya. Ya, di mana yang ketemu di sini adalah titik kritis. Ya, titik kritis sehingga nanti kalian bisa mendapatkan kadar air kesetimbangannya. Ya, jadi dua grafik ini yang berperan pada tray dryer. Ya, jadi yang 3 fase nanti ada di freeze dryer. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ini kalian baca sendiri. Tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan constant rate period dan falling rate period. Ya, itu nanti kalian baca sendiri. Ya, intinya di situ ada laju yang secara periodik itu tetap, tapi ada yang langsung ngedrop. Ya, nah itu kalian dapatkan kapan? Ya pada saat kalian melakukan pengamatan secara periodik itu. Jadi setiap 5 menit kalian lihat berapa humidity-nya, berapa humidity udara masuk, maksudnya udara sebelum lewat tray dan humidity udara setelah lewat tray, berapa suhunya, berapa suhu sebelum lewat tray dan berapa suhu setelah lewat tray. Ya, itu kalian. Kemudian berapa lajunya nanti kalian pakai diukur dengan menggunakan anemometer. Ya, sehingga kalian nanti akan bisa mendapatkan grafik itu. Itu kemudian nanti kalian bisa mencari kadar kandungan air pada kesetimbangan dengan rumus yang ada di situ, dan tidak akan ketemu kalau saudara tidak membuat grafik. Jadi nggak bisa diduga-duga aja, maksudnya udahlah sekian aja. Kalau kalian nggak dapat grafik nggak akan ketemu. Dan kalian kalau misalnya hanya berhenti setengah ya nggak akan ketemu. Ya, karena kita mencari sampai air berada dalam kesetimbangannya. Ya, kalaupun sampai jam 8 malam nggak ketemu-ketemu ya teruskan aja sampai mendapatkan kondisi di mana konstan, ya, tetap di situ grafiknya. Ya, ini adalah keterangannya, sudah saya jelaskan tadi semuanya. Nah, ini adalah penggunaan alat tray dryer-nya. Ya, pertama kalian mengukur kadar airnya dengan menggunakan menggunakan oven, ya, secara manual biasa aja kalian kalau mengeringkan bahan, ya. Nah, karena kita menggunakan kentang, karena kentang itu mudah mengalami oksidasi sehingga dia berubah warna coklat, ya sebelumnya nanti dimasukkan dulu ke, paling gampang pakai air garam aja. Nah, kalau asam sitratnya nggak ada, terus
bahan yang lain nggak ada ya kita cari yang pasti ada itu garam. Ya, kalau nggak ada di jurusan kalian bisa lari ke Pujasera untuk minta garam. Ya, tapi pasti ada. Kemudian masukkan dulu ke air garam ya untuk menurunkan kerusakannya, baru nanti kalian mulai percobaan, kalian potong-potong pada ukuran yang tertentu, dimensinya sudah ada ya. Kemudian ini dimensinya ada ya. Setelah itu kalian atur di dalam tray ya. Kemudian diukur luasnya tadi, luas tray luas daerah pengeringannya ya. Tray kosong ditimbang dulu, kemudian setelah bahannya dimasukkan, kemudian setelah bahannya diatur di situ, kemudian nanti kalian lihat beratnya tray plus bahan tersebut. Ini luasnya udah ya, ini sudah saya. Kemudian koneksi listrik kalian hubungkan. Kemudian catat berat awal bahan ya. Kemudian pengamatan kering tadi sudah ini yang secara manual ya, yang 322. 323 baru kita mulai startup untuk tray dryer. Oke, LCB-nya di-on-kan, start dijalankan, kemudian kalian ukur lajunya dengan menggunakan anemometer, ya. Kemudian kalian menggunakan putar tombol heater ya, tapi nggak usah besar-besar, kita pakai tombolnya 1 atau 2 aja cukup lah, nggak usah gede-gede ya. Kemudian kalian set, kemudian secara periodik dilihat humidity dan suhunya pakai humidity meter ya, nggak usah pakai bola basah bola kering, termometer bola basah bola kering ya. Kemudian ditunggu sampai steady state, ya memang kita tidak bisa sampai steady state benar-benar diam, itu nggak bisa. Jadi tetap aja ada gerakan-gerakan, goyang itu terus nilai beratnya, nggak masalah lah. Pokoknya intinya dia sudah tidak terlalu fluktuasinya sudah tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu fluktuatif, kita anggap bahwa itu sudah steady state. Ya. Kemudian kalian ukur T1, T2 setiap 5 menit. Ya, setiap 5 menit. Kemudian kalian buat grafik sampai kondisi yang konstan. Ya. Nah, tray itu tidak usah kalian keluar masuk untuk mengukurnya. Ya. Nah, ini alatnya. Alatnya. Ya. Jadi di sini ada blowernya. Blowernya juga nanti tinggal begitu di-on-kan dia akan jalan ya. Kemudian ini nanti ada lubangnya sedikit ya. Kalian lihat saja di situ, kalian masukkan aja humidity meternya, kemudian dicek T1 dan H1. Kemudian di sini tray itu akan diletakkan. Nah, di sini ada timbangan yang sudah akan membaca sendiri. Akan membaca sendiri beratnya di sini. Jadi jangan dikeluarkan, masukkan, dikeluarkan, masukkan. Nanti malah nggak akurat nilainya. Jadi timbangan ini yang akan membaca. Kemudian nanti kalian ukurnya dari sini aja, T2 dan H2. Ya, juga flow-nya kita ukur dari sini. Anggap saja flow yang masuk sama dengan flow yang keluar untuk udara itu. Ya, jadi kita tidak bisa di sini, nggak bisa diukur. Jadi kita pakai ukuran di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya panel kontrol, tapi F ini sudah nggak bisa membaca. Jadi flow ini sudah nggak bisa membaca. H1, T1, H2, T2 juga nggak bisa membaca. Makanya diakalin menggunakan humidity meter yang kita masukkan di alat tersebut. Ya. Ini adalah powernya, LCB power, kemudian kalian bisa menggunakan heater ya di tombolnya diputar saja. Itu kemudian baru ini alatnya ya. Alatnya sudah dimodif. Di sini ada blower.
ini adalah tempat tray itu diletakkan. Ini timbangannya. Nah, di sini tuh ada lubang. Nanti kalian ukur, masukkan aja humidimeternya. Kemudian yang keluar kalian ukur dari sini. Juga lajunya, F-nya. Ya, ini panel kontrolnya sudah nggak bisa jalan, nggak bisa membaca sih. Tapi kalau startnya sama LCD-nya itu masih bisa naik turun. Startnya masih bisa jalan. Ya, itu. Kemudian kalian tinggal mengukur luasnya. LS itu adalah beras sampel kering, beras sampel basah yang nanti ada yang bisa kalian ukur ya. Kemudian A itu juga akan kalian ukur juga untuk luasnya. Maaf, untuk luasnya itu A, maaf. LS itu berat sampel. Kemudian berat tray kalian ukur ya. Dan sekalian bisa membuat grafik yang ada di sini sehingga RCEA ini ya, A ini adalah luas tadi tempat pengeringannya. Ya, RC bisa kalian cari dengan menggunakan prinsip ini ya. Nanti kalian ukur saja dari grafik yang sudah ada ya. Seperti T itu dari grafik dari Excel aja nanti dapatkan. Itu untuk tray dryer. Ada pertanyaan dari tray dryer ini? Jadi prinsip pengeringannya di situ untuk mencari kadar air kesetimbangan. Jadi humidity-nya tadi dipakai untuk meng-cross check apakah betul kadar air yang ada di dalam bahan yang kita keringkan itu sudah nanti betul-betul kering. Jadi kita lihat apa kita keringkan dengan oven itu sesuai nggak. Jadi tadi kalian cross check juga. Kalian lihat di Google misalnya, kentang itu berapa kadar airnya? Misalnya kadar airnya 70%. Nah, pada saat saudara nanti keringkan di dalam oven, betul nggak? Sudah 70% yang keluar atau hilang. Nah, nanti kalian betul nggak pada saat saudara keringkan dengan tray dryer, apakah alat ini mempunyai kinerja yang baik dengan bisa menguapkan kadar air sebanyak yang ada di dalam kentang itu. Itu aja sih. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada nggak? Cukup, Bu. Belum ada. Ya. Dimensinya nanti, besok aja lah, yang freeze aja. Oke, saya stop dulu yang tray. Sekarang saya akan yang freeze dryer. Ya. Nah, freeze dryer ini prinsipnya adalah, sudah kelihatan? Sudah ya. Prinsipnya adalah pengeringan, memahami fungsi alat pengering beku, mekanisme operasi alat pengering beku secara benar dan aman, komponen-komponen alat pengering beku, dan cara menghitung kandungan air selama proses pengeringan beku. Jadi kita menghitung kadar airnya. Jadi kita nanti juga sama seperti yang tadi saya sampaikan di tray dryer. Jadi kita menggunakan apel di sini ya. Tanya lebih mudah, lebih mahal ya kalau yang tadi kentang. Ya. Nah, apel tersebut nanti kita harus bekukan dulu di dalam freezer. Jadi supaya kita mendapatkan suatu kondisi bahan tersebut akan mengering di bawah titik triple point. Intinya di situ, ya. Jadi kalau kita berbicara di sini, ini teorinya, ya. Pengeringan beku dilakukan pada kondisi suhu dan tekanan di bawah titik triple point. Ya, triple air. Jadi ada kurva kesetimbangan airnya. Di sini kita baru memanfaatkan kurva tiga fasa. Kurva fasa yaitu fasa solid, fasa liquid, dan fasa gas.
Ya, jadi kita bisa melihat ketiga fase yang ada untuk air tersebut. Untuk memulihkan air yang terkandung dalam bahan dikeringkan dengan cara menyublim ya atau sublimasi, liofilizasi tadi. Setelah terlebih dahulu kita bekukan. Jadi nanti kita harus melihat berapa tekanan bahan apel tersebut sebelum tekanan dan suhu apel tersebut sebelum masuk ke dalam freeze dryer ya. Kemudian nanti kita ada tahapan yaitu primary drying ya, jadi atau pengeringan primer. Kemudian kita timbang. Diharapkan pada pengeringan primer ini kadar air sudah cukup besar yang teruapkan. Ya, jadi kita biasanya waktunya primary itu lebih lama dibanding secondary. Jadi mungkin kita ambil 1 jam, sekunderinya nanti kita bisa turunkan setengah jam. Nah, karena kadar air ini sudah semuanya diharapkan sudah semuanya ada di permukaan, maka kita bantu pengeringannya dengan menambahkan heater. Jadi udara panas yang kita pakai untuk mengeringkan. Tapi waktunya jangan terlalu lama. Itu intinya. Jadi tahapan itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang kita ambil itu adalah air yang ada di dalam bahan itu. Jadi yang kita keringkan adalah airnya, yang menyublim itu adalah airnya, bukan bahannya. Kalau bahannya menyublim, jadi apelnya tiba-tiba hilang, malah takut kitanya, ya. Jangan-jangan itu malah apelnya yang nggak benar, ya. Jadi yang kita menyublim itu adalah airnya. Paham ya? Jadi air itu menjadi es. Ya, proses sublimasi berada di bawah titik triple point. Berapa? Yaitu pada tekanan 4,579 mm Hg. Nanti kalau alatnya itu tekanannya satuannya bukan milimeter Hg ya dikonversilah ya. Dan suhu 0,0099 derajat Celcius. Ya. Sebentar ya. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi triple point di bawah triple point itu pada kondisi 4,6 mm Hg dan suhu 0,01 derajat Celcius, kecil banget. Bahan yang dikeringkan terlebih dahulu dibekukan, oke ya, di bawah suhu 0 derajat ya, nanti di freezer. Nanti dilihat aja, dipakai termometer aja berapa suhunya ya. Kemudian kita mengalami proses primary drying atau pengeringan primer ya. Setelah tadi kondisi pertama kita catat ya, kemudian setelah primary drying ini juga setelah keluar dari primary drying kita catat juga lagi suhu dan beratnya bahan tersebut. Suhu, tekanannya biasanya ngikutin tekanan dryernya, jadi freeze dryernya. Jadi kita nggak bisa berubah-ubah atau kita setting. Tapi suhunya bisa kita ukur dan juga beratnya bisa kita ukur. Ya, kemudian mengalami secondary drying. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada primary kandungan air itu sangat kecil yang tersisa. Ya. Proses dinamakan isothermal desorption, di mana air yang terikat didesorpsi dari bahan. Ya, maka kita akan mendapatkan bahan yang betul-betul kering tapi tidak ada air yang melingkupi bahan tersebut. Jadi bahan yang tadinya beku, kita berusaha jangan sampai air itu akan meleleh di antara bahan-bahan itu. Itu ada prinsipnya sebenarnya adalah freeze dryer. Ya.
Jadi bahan air itu tiba-tiba hilang aja, sehingga bahan itu menjadi kering dan bagus gitu ya keringnya, tapi tidak ada air yang melingkupi. Kalau ada liquid atau cairan yang melingkupi, itu sama saja bahwa akan terjadi kerusakan, ya bahan itu menjadi mudah rusak karena ada mikroba yang tumbuh atau air bahan itu malah merusakkan bahan yang kita keringkan, karena mungkin akan terjadi reaksi Maillard tadi, akan jadi reaksi Browning. Nah, ini adalah proses leofilisasi, ya. Kemudian mungkin terjadi annealing ini yaitu tadi ada bahan-bahan yang ada cairan yang akan melingkupi bahan itu. Nah, itu sebenarnya tidak kita inginkan, tapi kalau memang terjadi ya alat itu memang spesifik ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kemudian kita diagram 3 fase seperti ini. Jadi kalau kita berbicara garis ini adalah garis antara fase solid liquid. Ini adalah liquid gas dan ini adalah solid gas. Ya, jadi ada 3 kurva ini adalah artinya di situ. Ya, titik triple point yaitu pada suhu 0,01 derajat dan 0,006 atmosfer. Nah, nanti kalian lihat, pada saat keadaan padat, dia tekanannya berapa, suhunya berapa. Ya, tekanannya anggap aja 1 atmosfer ya mungkin ya. Kita tidak bisa mengukur kan, tekanannya 1 atmosfer pada saat dia di luar. Suhunya berapa. Kemudian kita buat titik di sini. Setelah primary drying, kita tidak tahu kalau ternyata ke sini ya gimana lagi ya, nggak apa-apa. Tapi kita berharap dari sini dia akan turun ke arah bawah ya. Kondisinya suhunya berapa, tekanannya berapa. Nah, pada setelah primary, secondary kita ukur lagi itu suhunya berapa, tekanannya berapa. Andai kan tidak bisa ketemu kurva leofilisasi sublimasi tadi ya nggak masalah. Tapi minimal kalian tahu bahwa sebetulnya prinsip di dalam freeze drying itu adalah dari solid langsung menjadi gas dan bekerja di bawah titik triple point, titik keseimbangan 3 fase tadi ya, atau triple point ya. Itu prinsipnya di situ. Ya, langkahnya sama nanti saudara setelah dibukukan, kemudian kalian setting dulu alat itu ya. Jadi alat ini ada chamber ini yang membuat bahwa kondisi di situ akan dingin. Jadi ada proses refrigerasi di situ ya, dengan adanya pompa yang bisa ada pompa vakum dan pompa mengalirkan udara dingin. Ya, ini proses refrigerasi. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi di sini ada pompa refrigerator yang akan mendinginkan chamber di sini. Nah, nanti bahannya akan kita keringkan, kita letakkan di sini. Ya, kemudian nanti ada tekanan vakum, ada pompa tekanan vakum. Pompa vakum yang akan tidak bisa kita set tekanannya berapa, tapi ya sudah, pokoknya dia dalam kondisi vakum. Jadi sebelumnya ini kita tutup, kemudian setelah itu pompa pada kondisi setelah suhunya tercapai minus 30, ya langkahnya sudah ada, bahan kita masukkan, kemudian tekanan kita kondisikan vakum. Kemudian kita tutup valve ini. Ya, valve ini kita tutup dulu tadinya ya. Setelah kondisinya tercapai, suhunya tercapai, baru bahan dimasukkan, bahannya ini dimasukkan, baru kita membuat pada tekanan vakum. Itu prinsip kerjanya ya. Nah, saya minta kalian nanti membuat bahan dengan 3 dimensi. Ya.
3 dimensi, tapi besok aja. Karena saya mau melihat yang praktikum besok, itu ukurannya bagaimana dimensinya, apakah bisa memberikan hasil yang bagus. Nanti kalau hasilnya kurang bagus, ya dimensi ini akan saya rubah. Ya, akan saya perkecil. Tapi saya minta ada 3 dimensi, jadi dipotong berbeda ukuran, kemudian dimasukkan freezer. Jadi untuk yang tray dryer itu menyediakan kentang, nggak usah 1 karung, cukup 1 saja. Kemudian untuk yang freeze menyediakan 1 apel. 1 apel untuk dipotong-potong, sisanya boleh dimakan. Ya, tapi kalian nanti sediakan 4 potong, yang 1 nggak usah di freezer ya. Nanti yang 1 kita ukur beratnya secara manual dulu untuk mengetahui kadar airnya. Ya, oke. Itu prinsip-prinsip di dalam. Nah, ini datanya sedikit. Ini waktunya ini hanya 2 nih, primary dengan secondary. Tapi ada 3 bahan, karena kalau nanti variabel waktunya terlalu banyak, terlalu lama. Jadi mendingan yang saya bedakan adalah dimensi bahannya. Itu jadi nanti wadah ini sampai minus 30 derajat Celcius itu adalah suhu dari kondensor tadi, ya. Jadi suhu alat pendingin itu tadi, ya. Tekanan ruang. Nah, ini tekanan ini nanti ngikutin aja deh. Ini nggak bisa ini tekanan ini. Kita atur saja sesuai dengan yang bisa kita set, yang di set di situ. Nah, nanti kita konversikan saja. Di situ kalau nggak salah satuannya milimeter Hg. Jadi nanti kalian konversi aja berapa milibar atau atmosfer. Kayaknya atmosfer aja karena grafiknya atmosfer. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk briefing praktikum itu, praktikum freeze dengan tray, dan kalian bisa membuat jurnal dan akan ada tes awal. Ya, tes awalnya ya dari penjelasan yang saya berikan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Boleh kita diskusi. Bu, untuk format jurnalnya seperti apa? Oh iya, lupa format jurnal. Format jurnalnya udahlah tujuan saja, 1 tujuan, ya. Terus teorinya nggak usah panjang-panjang, nggak usah kayak bikin novel. Paling ya 10 kalimat sampai 15 kalimat cukup, ya. Kemudian atau justru kalian membuat yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kalau yang tray itu prinsip utamanya adalah kurva kesetimbangan. Kalau freeze dryer prinsip prosesnya adalah diagram 3 fase. Ya, itu aja teorinya. Kemudian langsung prosedurnya kalian buat dalam bentuk blok diagram ya supaya gampang membacanya. Kemudian Divina ini masuk, udah beres dong. Kemudian apa tadi saya? Terus data pengamatan. Udah itu aja. Jadi saudara membuat tujuan praktikum, teori, nggak usah panjang lebar. Kemudian teori tadi blok diagram kerja, kemudian data pengamatan. Udah itu aja cukup, nggak usah banyak-banyak. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Divina, maaf, saudara terlambat lagi. Kita sudah mulai dari jam 10:30. Besok kalian baca aja, lebih teliti di job sheet, ya. Itu sebenarnya di job sheet itu sudah ada semuanya.
Tapi kalau kalian biasanya kalau disuruh baca job sheet itu nggak dibaca-baca. Kalau bikin jurnal juga kalian cuman nggak dibaca, sokor-sokor dinulis sendiri, malah copy paste juga bisa. Ya, oke? Ada pertanyaan? Belajar saja dari job sheet itu persis sebetulnya, cuman karena saudara harus belum dapat materi kuliah ini, makanya Ibu minta kalian lebih teliti dalam membaca. Nanti kita bisa bahas pada saat praktikum. Ya, itu ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau Dari nggak saya ada, cukup, Bu. oke. Kalau nggak ada, kita akhiri saja. Selamat siang. Besok kita ketemu kuliah ya. Ini praktikum hari Senin. Selamat siang, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama.